Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran ilmu shorof, yaitu kemarin kita sudah membelajar tentang yang namanya tasrif, ya. Jadi apa itu tasrif? Kemarin kita sudah bahas pengertiannya. Sekarang kita masuk ke pembagian tasrif. Nah, ya. Kemarin sudah dikasih tahu. Ayo bawa catatannya, kita sambil mencatat. Insya Allah pengertian ini bisa memberikan pemudahan untuk memahami, ya. Tasrif, ya. Tasrif. Ya, kita akan membahas tentang masalah tasrif. Jadi tasrif kemarin kita sudah tahu bahwasanya tasrif itu adalah perubahan atau suatu bentuk kata kita ingin merubah ke bentuk kata yang lain sesuai apa yang kita inginkan, sehingga kata yang kita inginkan itu bisa tercapai, ya. Jadi tasrif ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya tasrif al-istilahi, begitu. Jadi kita mendengar itu. Yang kedua ada yang nama tasrif al-lughawi, begitu, ya, al-lughawi. Jadi ada istilahi, ada lughawi. Seperti itu. Yang insya Allah nanti kita akan membahas tentang tasrif istilahi dulu, ya. Sebelum kita masuk pembelajaran tentang istilahi, kita harus tahu dulu apa itu tasrif istilahi. Tasrif istilahi adalah tasrif yang kita cara mentasrifnya itu mendatar, ya. Yang dimana tasrif istilahi ini cara mudah mengertinya yaitu berkaitan kepada makna, ya. Jadi merubah suatu bentuk kata dari makna yang satu ke makna yang lain, seperti itu. Contohnya ada lafadz makan. Kita ingin menghendaki lafadz itu supaya diganti cara bentuk katanya, yaitu jangan makan, seperti itu. Nah, itu dinamakan tasrif istilahi. Makanlah, jangan makan. Makanan, makan, tempat makan, sedang makan, dan seperti itu. Kita ingin merubah satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain, itu dinamakan tasrif istilahi, ya. Itu sekedar pengertian. Pengertian yang kedua yaitu tasrif lughawi. Tasrif lughawi di sini itu tidak bergantung kepada makna, akan tetapi bergantung kepada domir, ya. Domir, kata ganti orang, ya, kata ganti orang, yaitu misalkan ada banyak orang sedang makan, banyak orang perempuan itu sedang makan, ya. Mereka sedang makan, kalian sedang makan, kami sedang makan, ya, seperti itu. Itu namanya tasrif lughawi. Nah, jadi perubahan dari dia, saya, kami, kalian, mereka, ya, kami laki-laki, mereka perempuan, dan seperti itu dan seterusnya, itu dinamakan tasrif lughawi, yaitu tasrifnya dengan secara menurun, yang insya Allah nanti kita bahas satu persatu. Yang ingin kita bahas yaitu tentang tasrif istilahi, ya. Sekarang kita masuk tasrif istilahi yang insya Allah akan kita bahas, yaitu tentang tasrif istilahi, begitu, ya. Istilahi. Nah, tasrif istilahi di sini itu ada beberapa tasrifan, yaitu ada namanya istilahi yang kemarin kita sudah pernah bahas tentang fi'il mujarrad dan mazid, ya. Ada yang namanya istilahil, ya, ats-tsulasi al-mujarrad, begitu. Jadi ada namanya istilahi tsulasi mujarrad, ada yang namanya ar-rubai mujarrad, begitu, ya. Ada namanya tsulasi mujarrad, rubai mujarrad. Ada yang namanya al-istilahi mazid, ya, mazid, al-mazid.
Nah, yang nanti insya Allah yang akan kita tasrif itu adalah tasrif istilahi secara fi'il mazid, ya. Al-fi'lul mazid. Kemarin kita sudah membahas fi'il sulasi mujarrad itu apa, fi'il mazid itu apa, rubai mujarrad itu apa. Dan setiap fi'il ini mempunyai sifat yang dimana kenapa kita harus tasrif istilahi yang langsung masuk kepada mazid, karena sifat daripada fi'il sulasi mujarrad ini bersifat sama'i, ya. Sama'iyun. Begitu. Ya. Dia bersifat masmuk. Sama'iyun. Begitu. Ya. Dia bersifat masmu'. Masmu' itu pegangan antara wazan dan mauzun itu terletak kepada kamus. Ya, kemarin kita sudah bahas itu. Kalau masih belum ngerti, lihat di fi'il sulasi mujarrad atau di fi'il mazid. Kalau yang mazid ini kita harus mengikuti wazannya, yaitu dia bersifat qiyasi. Nah, pokok yang setiap tasrifan fi'il bersifat qiyasi itulah yang akan kita hafalkan daripada wazannya, ya. Nanti kita ada yang kita dikenalkan masalah wazan lebih dalam, ya, wazan dan mauzun lebih dalam. Nanti kita dikenalkan dengan bina, ya, dengan bina bentuk kata, ya. Apakah itu bina sahih, salim, bina mudhoaf, bina ajwaf, bina mahmud, bina misal, bina nakis, bina lafif, ya. Bina itu ada 7. Makanya kemarin pas pembelajaran terakhir bina itu pembelajaran tentang sahih mu'tal itu penting dihafalkan. Cuman 7 saja. Itu berkaitan kepada ilmu sorof. Ketika kita sudah hafal, maka mudah kita masuk kepada ilmu sorof, ya. Nah, ini wacana. Jadi tasrif istilahi itu yang kita jadikan pegangan, yaitu kepada istilahinya fi'il mazid, ya. Lantas bagaimana Ustadz caranya supaya kita bisa masuk kepada ilmu sorof? Nanti ketika kita bertemu dengan ilmu sorof, kita ada dikenalkan dengan yang namanya sirot, ya. Sirot, ya, di situ. Dikenalkan yang namanya sirot. Sirot ini adalah satu bentuk kata dari bentuk kata yang lain. Nanti ada sirot-sirotnya gitu. Jadi sirot di sini urutan yang pertama, ya. Jadi sirot ini nanti berurutan dalam ilmu sorof. Sirot yang pertama itu nanti kita kenal yang namanya, ini pertama ya, fi'il madi. Fi'il langsung madi, gini langsung saja. Nanti kita ini fi'il madhi itu dinamakan sirot, bentuk kata. Bentuk katanya apa? Sirotnya apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdarkah? Nah, itu namanya sirot, ya. Jadi fi'il madhi ini namanya sirot, ya. Sirot itu fi'il madhi itu urutan pertama. Urutan yang kedua nanti di sini, ya, di samping gini. Ini yang kedua, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, itu sirot yang kedua. Sirot yang ketiga, begitu, nanti diginiin, ya. Sirot yang ketiga yaitu masdar. Masdar. Nah, masdar di sini nanti ada banyak bagian pada fi'il mazid. Ada sampai 5 bagian fi'il mazid. Dari 5 itu ada yang namanya masdar ghairul mim, ada yang masdar mim, ya. Itu tidak perlu terlalu dipermasalahkan, akan tetapi konteks masdar mim dan ghairul mim itu semuanya dikategorikan masdar, ya. Pembahasan masdar itu nanti pembahasannya tentang maf'ul mutlak, yaitu masdar, ya.
ada maf'ul li ajli, itu masdar semua. Makanya masdar ini nanti ada pembahasannya tersendiri. Penting cara menyikapi masdar ya. Berdampak kepada semua i'rab. Yang penting kita tahu dulu bentuk sigat itu ada yang namanya sigat fi'il madhi, sigat fi'il mudhari, yang ketiga sigat masdar. Ini urutan ketiga ya. Nanti berdampak kepada ketika kita mentasrif. Yang pertama itu fa'ala, itu fi'il madhi, ya kan? Yaf'ulu itu fi'il mudhari, fa'lan itu masdar, wa maf'alan itu masdar mim, begitu. Fahuwa fa'ilun itu isim fa'il ya. Ini sekarang yang keempat. Sebenarnya dilanjutkan ke samping begitu karena ini papan tulisnya tidak cukup, maka saya ke bawahkan ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu nanti kita bertemu dengan yang namanya isim fa'il. Nah, ini master yang ini pada urutan yang keempat dalam tasrifan istilahi ya. Nanti kita bahas tentang masalah tasrif ya. Tasrif ini nanti ada yang namanya sighah fi'il madhi. Dalam tasrifan sighah fi'il madhi urutan pertama, tasrifan pada sighah fi'il mudhari itu tasrifannya urutan kedua, masdar urutan ketiga, isim fa'il urutan keempat, seperti itu. Yang kelima, urutan kelima nanti begini ya. Urutan kelima itu isim maf'ul ya. Isim maf'ul. Nanti urutan yang keenam begitu. Urutan yang keenam itu ada yang namanya fi'il amar. Fi'il amar. Nah, fi'il amar inilah tidak langsung serta fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, tidak begitu. Akan tetapi nanti diselingi fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar. Seperti itu. Ya. Ini yang ketujuh, yang keenam, yang ketujuh. Nanti ada yang ketujuhnya, yang ketujuh. Yang ketujuh nanti kita dikenalkan yang namanya fi'il nahyi. Fi'il nahyi langsung saja. Nahyi, begitu. Jadi fi'il nahyi itu yang tidak membolehkan. Ya kan? Jangan makan, itu fi'il nahyi. Jangan minum, itu fi'il nahyi. Ya. Jangan melakukan itu. Jangan, pokoknya suatu larangan. Nah, itu namanya fi'il nahyi. Nanti kita dikenalkan itu pada urutan ketujuh. Sighah fi'il pada urutan ketujuh ya. Jadi sighah fi'il istilahi pada urutan ketujuh. Urutan kedelapan ya, urutan kedelapan itu ada yang namanya isim zaman ya, isim zaman. Ada yang namanya isim zaman yang menunjukkan kepada waktu, ya kan? Waktu suatu waktu itu kapan dikerjakan, ya. Zaman, ya. Waktunya kapan? Ada yang pada urutan ke-9, ya. Itu ada yang namanya isim makan, ya. Isim makan. Ini berurusan kepada tempat. Jadi makan ini bukan makan ya. Makan ini kalau bahasa Arab tempat ya. Isim makan. Dan yang 10 yaitu isim alat. Isim alat. Ya. Jadi isim alat di sini adalah suatu alat untuk melakukan sesuatu, seperti alat makan, sendoknya, piringnya, seperti itu ya. Jadi nanti ada 10 sirat pada urutan pertama yaitu fi'il madhi, urutan kedua masdar, urutan ketiga urutan kedua fi'il mudhari, urutan ketiga masdar, urutan keempat isim fa'il, urutan kelima isim maf'ul, urutan keenam fi'il amar, urutan ketujuh fi'il nahyi, urutan kedelapan isim zaman, urutan ke-9 isim makan, dan urutan ke-10 isim alat. Sekarang kita masuk kepada contohnya ya. Ketika fi'il madhi, contohnya tasrifannya. Misalkan pakai
yang fiil istilahi sulasi mujarrad ya, itu cukup dikenalkan saja. Fa'ala misalkan. Fa'ala ya, saya lebih kecil ya. Nah, fa'ala ini sigatnya fiil madhi. Fa'ala, ingat ada lafaz fa'ala itu adalah sigatnya fiil madhi. Yang kedua, yaf'ulu. Yaf'ulu. Pada urutan kedua ini kita lihat bentuk katanya. Ya, ada ya mudhara'ah, fa-nya disukun, ainnya di doma, lamnya di doma. Itu bentuknya fi'il mudhari', sigatnya fi'il mudhari'. Kalau madhi, fa-nya di fathah, ainnya di fathah, lamnya di fathah. Ya, kadang-kadang ainnya itu berubah. Fa'ila, fa'ula, ainnya kadang-kadang di kasroh, kadang-kadang di doma. Nah, ya, kadang-kadang. Kapan kadang-kadangnya itu? Tergantung kepada makna kata tersebut. Kita memakai kata apa, itu kita tidak bisa menentukan ain fiil ini diharokati apa kecuali kita melihat kepada kamus. Karena fiil istilahi, tasrifan istilahi dalam fiil tsulats mujarrad itu bersifat sama'i. Ya, harokat ain fiilnya ini mau diharokati kasroh atau domah itu kita tidak akan bisa mengerti kecuali kita melihat kepada kamus. Beda nanti kepada halnya fiil mazid, itu harokatnya tidak perlu lihat ke kamus, cukup diikutkan wazannya, itu kita sudah tahu harokatnya, ikut disamakan saja. Nah, apabila kita bertemu dengan fiil mudhari, samakan saja harokatnya. Ya-nya itu kadang-kadang pakai ya, alif, nun atau ta, fa-nya disukun, ainnya di ain fiilnya di domah, tapi nanti ada kadang-kadang ain fiilnya di fathah atau di kasroh seperti itu. Lam fiilnya di domah begitu. Jadi jangan dibaca ini fa'alu, tidak boleh, akan tetapi fa'ala, tetap harus fa'ala. Ya. Jadi cara mengharokati suatu harokat nanti ikuti saja kepada wazan-wazan ini, ya, kepada siroh ini. Ini namanya wazan ya. Fa'ala ini namanya wazan. Nah, wazan fa'ala. Wazan yang pertama yaitu wazannya fi'il madhi. Fa'ala berarti mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Masdarnya fa'lan. Fa'lan. Dengan fa-nya di fathah, ainnya di sukun, lannya nanti di tanwin, bisa berubahnya nanti urusan ilmu nahwu ya, perubahannya. Dan yang keempat yaitu isim fa'il. Fa'ilun. Nih, cara bacanya seperti ini. Ya. Dengan fa fi'ilnya di fathah, setelah fa fi'il ada alif, ainnya di kasroh, lamnya di tanwin begini. Fa'ilun. Ya. Isim maf'ul juga begitu cara bacanya. Maf'ulun. Nah, maf'ulun begitu. Ada mim di awal ya. Kita tambahkan mim di awal ya pada maf'ulun. Fa-nya disukun, ainnya di domah, kita tambah huruf waw di setelah ain. Terus kita tambah lam fiilnya ya. Maf'ulun, cara bacanya seperti itu. Fiil amrnya ya. Uf'ul ya. Uf'ul. Dengan ada tambahan al-hamzah wasol di depannya, fa-nya disukun, ainnya di domah, lamnya disukun. Cara mengharokatnya seperti itu. Semua harokat ikuti, ini namanya wazan. Mauzunnya nanti tinggal mengikuti harokatnya. Jadi setiap wazan itu harus diikuti cara mengharokatinya, wazannya berharokat apa, mauzunnya nanti tinggal ikuti cara harokat wazannya seperti itu. Jadi kita tidak sulit-sulit mengharokati tulisan Arab itu. Kita sudah diberikan kuncinya, diberikan tanda mudahnya supaya kita untuk mengikuti ini mau diharokati apa ya, tinggal ikuti saja wazannya seperti itu. Ya, tinggal tapi sebelum kita mengikuti wazannya, kita harus tahu bentuk katanya. Ini bentuk apa? Kata apa? Sigot apa? Oh, kalau sigot masdar misalkan, ya udah bentukkan dibikinkan cara bentuk masdar dengan huruf awalnya di fathah, huruf keduanya di sukun, huruf ketiganya itu kadang-kadang di tanwin seperti tanwin fathah, tanwin domah atau tanwin kasroh seperti itu ya. Sekarang fi'il nahi.
La ada penambahan huruf la di depannya. La taf'ul. La taf'ul. Yang tadinya uf'ul pakai hamzah, sekarang pakai ta ya. Nah, itu cirinya fi'il nahyi itu. Di awal lafaz ain lam fi'ilnya itu ada taknya, la taf'ul. Seperti itu. Cara bacanya dengan ditambahkan huruf la di awalnya. Terus setelah huruf la ini ada ta. Oh, itu biasanya pasti fi'il nahyi. Setelah la yang dibaca panjang seperti ini ada ta. La taf'ul. Nah, itu fi'il nahyi. Ada isim zaman ya. Maf'alun, maf'alun, mif'alun misalkan. Nah, ada maf'alun, maf'alun. Ya. Ini isim zaman yang menunjukkan kata waktu. Ini juga maf'alun. Disamakan isim zaman sama isim makan itu cara mensirotnya ya kan? Sirotnya itu sama. Cara mengharokati wazannya itu sama. Mif'alun. Kalau ini mif'alun. Mimnya itu di kasroh. Nah, itu isim alat. Mif'alun. Ya. Sekarang kita tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, nanti masdarnya ini ada yang namanya masdar mim ya. Nanti itu dibahas lah. Ya, ada namanya nanti mim ya. Wa maf'alan, maf'alan. Itu ada nanti maf'alan. Ya. Maf'alan. Nanti itu masdar ini nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, apakah itu masdar mim atau ghairul mim ya, seperti itu. Jadi kita tasrif dulu. Fa'ala. Cuman kalau biasanya di latihan tasrif seperti amsilati tasrif ya, itu nanti ada maf'alannya, nanti ada fahuwanya, ada wadzakanya, ada sampingannya begitu ya. Kita tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Nanti ada kata ganti di sebelum antara masdar dan isim fa'il ini ada fahuwa di situ. Fahuwa fa'ilun wadzaka, di antara sini ada wadzaka ya. Ini untuk supaya vokalnya bagus saja, penambahan ya, tidak terlalu penting. Itu cuman hanya sekedar penambahan supaya vokal ketika kita mentasrif dengan lagu itu cocok cara membacanya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, ada tambahan waw ataf di situ. Fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Jadi maksudnya bagaimana Ustadz? Ya, kita untuk menghafal ini pentingnya seperti apa? Yaitu berdampak kepada arti. Nih. Kalau kita artikan satu persatu daripada semua wazan ini, kita artikan fa'ala ya, sirohnya fi'il madi. Artinya dia satu orang laki-laki telah mengerjakan, itu arti ya. Artinya dia satu orang laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Dia satu orang laki-laki sedang mengerjakan. Nanti kalau perempuan bagaimana? Nanti itu urusan masalah tasrif lughawi seperti itu. Fa'ala sirohnya atau bentuknya fi'il madhi. Artinya dia satu orang laki-laki telah mengerjakan. Sekarang yang kedua, yaf'ulu sirohnya fi'il mudhari ya. Sirohnya fi'il mudhari. Artinya dia satu orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan, seperti itu. Jadi kalau dicepatkan fa'ala sirohnya fi'il madhi, artinya dia satu orang laki-laki telah mengerjakan. Yaf'ulu sirohnya fi'il mudhari, artinya dia satu orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Pokoknya pakai dia ya. Kata gantinya masih pakai dia satu orang laki-laki. Seperti itu ya.
Itu boleh dicatat perkataan saya, dia satu orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan, itu untuk fi'il mudhari. Kalau untuk fi'il madhi, dia satu orang laki-laki telah mengerjakan, seperti itu. Fa'lan, masdar sirohnya masdar ghairul mim, seperti itu ya. Artinya pekerjaan, tidak ada satu orang laki-lakinya, akan tetapi langsung pekerjaan. Dia tidak memiliki waktu ya. Pekerjaan, seperti itu. Wa maf'alan, sirohnya masdar mim, sirohnya masdar mim, artinya pekerjaan. Lanjutkan lagi. Fahuwa fa'ilun, sirohnya isim fa'il, artinya dia satu orang laki-laki yang mengerjakan. Ada kata yang di situ ya. Satu orang laki-laki yang mengerjakan. Sekarang masuk kepada isim maf'ul. Wadaka maf'ulun, maf'ulun sirohnya isim maf'ul, artinya dia satu orang laki-laki yang dikerjakan ya. Jadi satu orang laki-laki yang dikerjakan. Jadi dia satu orang laki-laki tadi yang mengerjakan, sekarang satu orang laki-laki yang dikerjakan. Ya, jadi ada orang lain yang dikerjakan kepada satu orang laki-laki tersebut. Entah menggangguin satu orang laki-laki itu. Satu orang laki-laki itu dipukul atau ditolong dan seterusnya ya. Jadi saya sebagai satu orang laki-laki itu saya ditolong, begitu. Itu isim maf'ul. Yang yang keenam yaitu fi'il amar. Wa dzaka maf'ulun uf'ul. Sirohnya fi'il amar. Artinya kerjakanlah oleh kamu satu orang laki-laki. Kerjakanlah oleh kamu satu orang laki-laki. Wahai kamu, kerjakanlah. Nah, itu fi'il amar, kata perintah. Fi'il nahi yang ketujuh. La taf'ul, sirohnya fi'il nahi, artinya kamu satu orang laki-laki jangan mengerjakan. Jangan kerjakanlah kamu satu orang laki-laki, seperti itu. Jangan kerjakan, seperti itu ya. Ada larangan. Terus yang kedelapan yaitu isim zaman, maf'alun, begitu ya. Isim zaman maf'alun, sirohnya isim zaman, artinya waktu bekerja, waktu pekerjaan itu ya. Waktu pekerjaan artinya ya, kapan mengerjakan, entah siang, sore, malam, atau pagi, itu zaman ya. Kalau isim makan, maf'alun juga artinya maf'alun, sirohnya isim makan, artinya tempat bekerja, tempat mengerjakan ya, dan seterusnya. Pokoknya tempatnya di mana yang suatu perbuatan itu dikerjakan, tempatnya di mana, itu namanya isim makan ya. Maf'alun, sirohnya isim alat, artinya alat bekerja ya. Alat, suatu alat yang dipakai untuk mengerjakan. Kalau dicepatkan, fa'ala bentuknya fi'il madi ya, atau sirohnya fi'il madi, artinya dia satu orang laki-laki telah mengerjakan. Yaf'ulu, sirohnya fi'il mudhari, artinya dia satu orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Fa'lam, sirohnya masdar, artinya pekerjaan. Wa maf'alan, sirohnya masdar mim, artinya pekerjaan juga, sama artinya, sama masdar itu artinya sama, pekerjaan. Fahuwa fa'ilun, sirohnya isim fa'il, artinya satu orang laki-laki yang mengerjakan. Maf'ulun, sirohnya isim maf'ul, artinya satu orang laki-laki yang dikerjakan. Tetap masih ada pakai kata-kata yang dikerjakan. Uf'ul, sirohnya fi'il amar, artinya kerjakanlah oleh kamu satu orang laki-laki. La taf'ul, sirohnya fi'il nahyi, artinya
Janganlah kamu mengerjakan wahai satu orang laki-laki. Janganlah kamu mengerjakan wahai satu orang laki-laki. Maf'alun, maf'alun disamakan saja. Ya, artinya isim zaman atau isim makan sama saja. Isim zaman dan isim makan artinya tempat atau waktu, tempat dan waktu atau waktu dan tempat mengerjakan. Waktu dan tempat bekerja seperti itu ya. Ada waktunya, ada tempatnya. Mif'alun artinya alat bekerja dan seperti itu. Nanti insyaallah ini pembahasan singkatnya. Nanti insyaallah lebih dalam lagi kita masuk kepada bab-bab berikutnya. Mungkin pengantar sedikit pembahasan seperti ini bisa memudahkan kita untuk memahami tasrif istilahi. Ya, insyaallah tasrif istilahi ini kita akan bahas secara tuntas. Mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.